datang di channel Gali Lagi. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, membahas tentang autofill. Untuk video sebelumnya bisa dilihat di bagian atas layar video ini. Kali ini kita akan membahas autofill linear dan growth atau pertumbuhan, serta adanya autofill challenge di bagian akhir video. Ada total 4 studi kasus dan 2 challenges dalam video ini. Ayo kita mulai. Secara umum, fungsi linear adalah fungsi persamaan garis lurus. Kita usahakan untuk membahas statistik berbasis Microsoft Excel di video-video selanjutnya. Autofill linear di Microsoft Excel menggunakan operasi hitung plus dan minus. Kita langsung saja ke studi kasus 9, yaitu kita ingin mengetahui serial number berdasarkan ketentuan yang kita inginkan. Di sini ada 3 kondisi untuk mendapatkan nilai yang berurutan. Data awal untuk 3 kondisi awal tersebut masing-masing bernilai 1, 1, dan 10. Contoh yang pertama, kita ingin agar nilai yang muncul setelah angka 1 adalah kelipatan 3, dan nilai maksimumnya adalah 21. Maka nilai yang akan dihasilkan adalah nilai 4, yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 ditambah 3, kemudian nilai 7, yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 4 di baris sebelumnya ditambah dengan 3, dan seterusnya. Untuk mengerjakannya, kita blok dataset tersebut, kemudian klik tombol autofill, series, lalu di bagian step value, kita masukkan angka 3, dan di bagian stop value, kita masukkan angka 21. Kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya, semuanya benar, kecuali di baris terakhir, yang bernilai 0. Penjelasannya, karena di baris terakhir, bila dihitung secara manual, maka nilainya adalah 22, yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai sebelumnya, yaitu 19 ditambah 3. Dari ketentuan yang sudah kita input di autofill, nilai maksimumnya adalah 21. Sehingga nilai di baris terakhir ini secara otomatis akan bernilai 0. Karena nilai sebenarnya, yaitu 22, lebih besar dari nilai maksimum autofill. Contoh kedua, hampir sama dengan contoh pertama, hanya saja ketentuan nilai maksimumnya adalah 24. Kita blok dataset, masuk autofill series, input step value dengan 3, dan input stop value dengan 24. Kemudian klik OK. Hasilnya, semuanya benar. Dan di baris terakhir dari dataset tersebut ada nilainya, yaitu 22, di mana nilai tersebut lebih kecil dari ketentuan nilai maksimum autofill, yaitu 24, sehingga nilainya ditampilkan oleh sistem. Contoh ketiga, data awal bernilai 10, dan nilai selanjutnya yang kita harapkan adalah bernilai minus 1, dan nilai maksimumnya adalah 5. Intinya, nilai selanjutnya setelah nilai 10 adalah 9, 8, dan seterusnya. Karena step value-nya adalah minus 1. Apabila data sudah mencapai nilai 5, maka sistem tidak menampilkan nilai yang di bawah 5. Oke, kita blok dataset. Masukkan datanya di autofill series seperti ketentuan, yaitu minus 1 dan 5. Kemudian klik OK. Kita lihat, nilai di 2 baris terakhir kosong. Ini artinya nilai sebenarnya adalah 4 dan 3. Sekarang kita masuk kasus 10, yaitu tren linear. Contohnya adalah proyeksi penjualan untuk tahun-tahun ke depan. Misalnya, aktual penjualan di tahun 2019 adalah 200. Dan kita menginginkan di tahun 2025, proyeksi penjualannya adalah 1000. Dengan menggunakan tren linear, kita akan menghitung proyeksi penjualan untuk tahun 2020 sampai dengan 2024. Perlu diingat, fungsi linear adalah fungsi garis lurus. Dengan kata lain, sebaran kenaikan atau penurunan nilainya adalah konstan atau tetap. Langsung saja, kita blok dataset, masuk autofill, di bagian type atau jenis, kita cek linear, dan di bagian trend juga kita centang. Kemudian klik OK. Karena kita bicara tren linear, maka besaran nilai tren tiap tahunnya adalah tetap. Cara cepat menghitungnya yaitu, pertama, kita cari selisih data awal dan akhir dulu. Data awal 200, dan data akhir adalah 1000. Maka selisihnya adalah 800. Yang kedua, kita perlu ketahui dulu berapa banyak periodenya. Dalam hal ini, periode peramalan adalah dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Jadi total periodenya adalah 6 tahun. Yang ketiga, kita bagi nilai selisih yang sudah kita dapat, yaitu 800 dibagi jumlah periode, yaitu 6 tahun. Maka akan ketemu besaran tren linearnya adalah 133,33. Yang keempat, karena tren linear itu sifatnya tetap, maka saya coba uji apakah hasil dari autofill cocok atau tidak. Di baris 8,
Saya tuliskan formula penjualan tahun sebelumnya ditambah nilai tren linearnya. Contoh, nilai proyeksi penjualan di tahun 2020 adalah penjualan tahun 2019 yaitu 200 ditambah nilai tren yaitu 133,33, maka akan ketemu hasilnya di sel H8 adalah 333,33. Kalau kita lihat nilai hasil autofill di sel G8, nilainya juga sama. Untuk perhitungan tahun 2021 sampai 2025 caranya sama, dan semuanya cocok nilainya. Fungsi berikutnya adalah tingkat pertumbuhan atau growth. Kita langsung masuk kasus 11 yaitu linear growth, yang berarti tingkat pertumbuhan yang konstan. Jadi nilai pertumbuhannya akan tetap tiap tahun. Sekarang kita akan membuat proyeksi penjualan untuk tahun-tahun ke depannya dengan metode linear growth. Di fitur autofill, nilai linear growth diinput di bagian step value. Misal kita ingin adanya tingkat growth-nya 10%, maka angka yang harus diinput di step value adalah 1.1. Nilai 1.1 sama saja dengan nilai 110%. Tapi angka yang diinput di step value tidak boleh ada persentasenya. Jadi kita tidak bisa input 110%, melainkan 1.1. Di tabel ini sudah saya berikan contoh-contohnya ya. Tinggal nanti kita uji. Di baris terakhir di tabel ini, misal growth-nya minus 10%. Maka saat kita input di step value harus 0.9 atau sama dengan 90%, yaitu hasil dari 100% dikurangi 10%. Kita langsung coba yang growth-nya 20% ya. Lebih lengkapnya, misal aktual penjualan di tahun 2019 adalah 200, maka kita akan hitung proyeksi penjualan di tahun 2020 sampai 2025 dengan tingkat growth-nya 20%. Kita blok datanya, lalu masuk ke autofill series. Di bagian type, kita cek growth. Kemudian di bagian step value, kita masukkan nilainya 1.2. Dan di bagian stop value, kita kosongkan. Karena sistem akan bingung kalau tingkat growth-nya lebih dari 1. Ingat, linear growth itu tingkat growth-nya konstan atau tetap tiap tahun. Kemudian klik OK. Di kolom D merupakan kolom untuk cek apakah hasil dari autofill itu benar atau tidak. Rumus yang dipergunakan di kolom D untuk menghitung proyeksi penjualan tahun berjalan adalah nilai penjualan tahun sebelumnya dikalikan dengan tingkat growth yaitu 20%. Terlihat bahwa hasil perhitungan autofill sudah sama dengan perhitungan manual. Kita coba lagi, misalnya growth-nya minus 15%, untuk tahu nilai penjualan tiap-tiap tahunnya. Dengan cara yang sama, masuk kembali ke autofill series, kita input di step value, nilainya 0,85. Klik OK. Kemudian ganti nilai di sel D3 menjadi 0,85. Hasilnya, nilainya sudah sama dengan hasil autofill. Kita masuk ke kasus yang terakhir yaitu kasus ke-12. Inti soal dari kasus 12 adalah kita ingin mendapatkan nilai penjualan di tahun 2020 sampai 2024 bila aktual penjualan di tahun 2019 adalah 200 dan nilai penjualan yang diharapkan tercapai di tahun 2025 adalah 1000. Trend growth dihitung menggunakan analisis regresi. Untuk menyelesaikan kasus ini, pertama, kita blok dulu datanya, baru masuk autofill series, di bagian type, kita klik growth. Perlu diingat, data atau nilai bagian step value atau stop value harus dikosongkan. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi hasil nilainya. Sesudah kita kosongkan nilai step value dan stop value-nya, terakhir di bagian trend, kita centang checkbox-nya, baru klik OK. Sekarang kita akan cek hasil nilai autofill ini dengan perhitungan manual. Di sini saya menggunakan fungsi growth di sel I8 sampai I12. Kita belum sampai di tutorial statistik, tapi akan saya jelaskan secara singkat saja ya. Fungsi growth memerlukan nilai Y, yaitu penjualan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian nilai X, yaitu jumlah periode di tahun-tahun sebelumnya, dan nilai new X, yaitu urutan periode di tahun sekarang. Terlihat, nilai hasil autofill sudah sesuai dengan nilai di kolom I. Kita bisa lihat tingkat pertumbuhan tiap tahunnya adalah 31%, yang dihitung dari penjualan tahun ini, dikurangi penjualan tahun sebelumnya, dan dibagi dengan penjualan di tahun sebelumnya. Sekarang kita masuk di challenge 1. Kasusnya adalah Microsoft Excel tidak bisa melakukan drag and drop. Solusinya yaitu masuk menu File, klik Option, kemudian klik Advanced. Di bagian Editing Options, kita cek Enable Fill Handle. Kemudian klik OK. Sekarang kita coba lagi autofill-nya. Sudah berfungsi kembali. Selanjutnya di challenge 2, di kolom I, kita mudah sekali untuk melakukan autofill. Saya ingin ketika saya melakukan drag and drop di kolom J, maka nilai berikutnya setelah A adalah B, C, dan seterusnya.
seperti data yang ada di kolom C. Nilai berikutnya di kolom K setelah Aceh adalah Bandung, Bekasi, dan seterusnya, sama seperti data di kolom D. Dan nilai di kolom L pun harus sesuai dengan nilai di kolom E ketika kita lakukan drag and drop. Caranya yaitu kita membuat autofill sesuai keinginan kita dengan pola kita dan aturan kita. Klik menu File, Option, Advanced, dan di grup General, kita klik Create List for Use in Sorts and Fill Sequences. Pada tombol panah ke atas, kita klik, kemudian arahkan ke dataset, misalnya sel C5 sampai sel C17. Kemudian tekan Enter, klik Import, dan klik OK. Untuk mencoba apakah berhasil atau tidak, kita lakukan autofill di kolom J. Dan berhasil akhirnya. Selain metode import, kita juga bisa buat customize autofill secara manual. Masuk lagi ke File, Option, Advanced, dan klik Edit Custom List. Di List Entries, kita masukkan data satu persatu. Misal kita ketikkan Aceh, kemudian tekan Enter, Bandung, Enter lagi, Bekasi, Enter lagi. Sudah 3 saja dulu ya, karena kelamaan. Selanjutnya kita klik Add, baru klik OK. Kalau untuk menghapus edit custom list, kita pilih custom list yang mau kita hapus, baru klik delete. Kita sudah melihat begitu bermanfaat apabila kita memahami fitur autofill. Pertanyaannya, apakah ada fitur serupa autofill di Microsoft Excel? Jawabannya, ada. Bahkan lebih powerful lagi. Namanya Flash Fill. Nantikan di video selanjutnya, tentunya di channel Gali Lagi. Apabila ada pertanyaan, saran, dan juga sharing studi kasus atas topik di video ini, bisa ketik komentar di bagian bawah video ini ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gali Lagi. Sampai jumpa.